Ritual pesugihan air mandi jenazah perawan dan kutukan karma. Malam itu hujan turun deras, menyapu sepi jalan desa yang sejak lama terkenal angker. Petir menyambar sesekali, menerangi pepohonan tua di sekitar area pemakaman. Di tengah gelap malam, sebuah mobil tua berhenti tepat di depan rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan. Dari dalam mobil keluar seorang lelaki parubaya bernama Surya, wajahnya pucat, matanya dipenuhi rasa gelisah. Surya bukan orang sembarangan. Ia dulunya seorang pengusaha sukses, tapi dalam waktu singkat segalanya hancur. Usahanya bangkrut, rumah tangganya berantakan, dan anak-anaknya meninggalkannya. Kini, hanya satu hal yang terus menghantui pikirannya, jalan pintas untuk mengembalikan kekayaannya. Dan jalan itu adalah pesugihan. Desas-desus tentang pesugihan air mandi jenazah perawan sudah lama ia dengar. Konon, mereka yang berani melaksanakan ritual itu akan mendapatkan kekayaan berlipat ganda. Namun, harga yang harus dibayar bukanlah hal kecil. Jiwa dan keturunan akan menjadi taruhannya. Malam itu, Surya ditemani seorang dukun tua bernama Mbah Ranu. Sosok kurus dengan sorot mata tajam itu tampak membawa sebuah kendi tua dan sesajen dalam keranjang bambu. Bau kemenyan segera memenuhi udara begitu ia menyalakan dupa di beranda rumah kosong tersebut. Surya hanya bisa menelan ludah. Tubuhnya bergetar menahan rasa takut. "Kalau kau sudah siap, malam ini waktunya," ucap Mbah Ranu lirih namun tegas. Jenazah itu baru saja dimakamkan. Perawan, usianya masih 17 tahun. Kita harus bergerak cepat sebelum tanahnya dingin. Surya merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tahu betul, ritual ini bukan sekadar permainan. Bayangan wajah gadis malang itu menari di kepalanya, tapi ambisi menutupi segala keraguan. Ia mengangguk pelan, menandakan siap. Mereka berjalan ke arah pemakaman, hanya diterangi cahaya lampu minyak kecil yang dibawa Mbah Ranu. Hujan mulai reda, tapi kabut tipis menggantung, menambah kesan mistis malam itu. Setiap langkah seakan bergema, memecah keheningan yang mencekam. Ketika tiba di pusara baru, Mbah Ranu mulai merapalkan mantra. Suaranya berat, bergetar, seolah berasal dari dunia lain. Surya menunduk, menahan rasa takut yang semakin menusuk. Tangannya dingin, keringat bercucuran meski udara malam terasa begitu menusuk tulang. Tanah pusara mulai digali, suara sekop menembus sunyi malam. Tak lama, aroma anyir bercampur tanah basah menyeruak. Surya nyaris muntah, tapi dipaksa bertahan. Mbah Ranu tersenyum samar, seakan terbiasa dengan semua ini. "Jangan lemah, sebentar lagi kau akan melihat keajaiban." Ketika papan kayu pembatas liang lahat terbuka, tubuh jenazah gadis itu tampak. Wajahnya pucat, matanya terpejam damai, rambutnya masih basah terkena hujan sebelum dikubur. Surya terperangah, hatinya dihantam rasa iba yang aneh. Tapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, Mbah Ranu mulai menuangkan air dari kendi ke tubuh jenazah itu. "Air mandi jenazah inilah kunci pesugihan," bisik Mbah Ranu, sambil menampungnya kembali ke kendi. "Kau harus meminumnya nanti, sebelum fajar." Surya menutup mulutnya, ingin menolak. Tapi bayangan kekayaan dan kejayaan terus berputar di benaknya. Ia hanya bisa menatap kendi itu dengan mata yang penuh kebingungan dan ketakutan. Kendi yang kini berisi cairan suci, namun ternoda oleh ritual terlarang. Setelah air terkumpul, mereka menutup kembali liang lahat dan merapikan pusara seolah tak pernah dibongkar. Surya berjalan pulang dengan langkah gontai, sementara Mbah Ranu terus melantunkan doa-doa mistis. Malam itu, angin berembus dingin, membawa suara samar tangisan yang hanya terdengar di telinga Surya. Sesampainya di rumah, Mbah Ranu menyiapkan ritual penutup. Lilin hitam menyala, kemenyan mengepul, dan kendi berisi air mandi jenazah diletakkan di tengah lingkaran sesajen. Surya duduk bersila, keringat dingin bercucuran meski ia tak melakukan apa-apa. Matanya menatap kendi itu dengan rasa ngeri yang tak terlukiskan. "Kau hanya perlu meminum seteguk," ucap Mbah Ranu. "Setelah itu, kekayaan akan datang sendiri kepadamu. Tapi ingat, jangan pernah melanggar pantangan. Kalau kau melanggar, arwah perawan itu akan menuntut." "Pantangan apa?" tanya Surya dengan suara bergetar. "Jangan pernah mempermainkan wanita suci. Jangan pernah menghina kesucian perempuan."
Dan jangan pernah kembali ke makamnya, apapun yang terjadi. Surya mengangguk. Meski dalam hatinya ia tak sepenuhnya paham arti pantangan itu. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat kendi, meneguk sedikit cairan di dalamnya. Rasa amis bercampur tanah langsung memenuhi mulutnya, membuatnya hampir muntah. Tapi ia menahan, memaksa menelan dengan mata terpejam. Saat cairan itu melewati tenggorokannya, tubuh Surya bergetar hebat. Ia merasakan hawa panas menjalar ke seluruh tubuh, jantungnya berdetak kencang, telinganya berdenging. Di kejauhan, ia mendengar suara perempuan tertawa lirih, begitu dingin dan menusuk. Ia membuka mata, dan sekejap ruangan tampak dipenuhi bayangan hitam bergerak cepat. Mbah Ranu tersenyum puas. Sudah selesai. Kau kini terikat dengan pesugihan itu. Esok, hidupmu akan berubah. Malam itu Surya tertidur dengan gelisah. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di sebuah ruangan putih, di mana gadis bergaun putih menatapnya dengan mata kosong. Wajahnya pucat, bibirnya membisikkan sesuatu yang tak jelas. Tapi satu kalimat terdengar begitu jelas, "Aku akan menagihmu." Surya terbangun dengan napas terengah, tubuhnya basah oleh keringat. Ia menatap ke sekeliling, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya mimpi. Namun, di sudut ruangan, ia melihat genangan air samar yang tak seharusnya ada di sana. Bau anyirnya begitu familiar. Keesokan paginya, keanehan mulai terjadi. Telepon berdering tanpa henti, menawarkan kerja sama bisnis yang tiba-tiba datang. Saham yang ia tanamkan beberapa bulan lalu mendadak melonjak. Uang mengalir deras, seolah nasib buruknya lenyap begitu saja. Surya tersenyum puas, merasa ritual itu benar-benar berhasil. Namun, di balik keberuntungan itu, ia mulai dihantui. Setiap malam, suara tangisan perempuan terdengar dari kamar mandi. Kadang, bayangan seorang gadis berdiri di depan cermin, menatapnya dengan mata kosong. Surya mencoba mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Tapi semakin lama, semakin nyata. Hingga suatu malam, ketika ia sedang duduk di ruang tamu, suara ketukan pintu terdengar. 3 kali, pelan tapi jelas. Surya membuka pintu, tapi tak ada siapapun. Hanya udara dingin yang menyergap masuk. Namun ketika ia menoleh ke belakang, bayangan gadis bergaun putih itu berdiri di ruang tamu, menatapnya dengan tatapan yang membuat darahnya membeku. Surya membeku, tubuhnya kaku, matanya tak berkedip menatap sosok itu. Gadis bergaun putih dengan rambut panjang terurai berdiri di hadapannya. Wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya biru keunguan. Surya ingin berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Hanya dentuman jantungnya yang terdengar, berpacu cepat seolah ingin meledak. Sosok itu melangkah maju, gaunnya menyeret lantai, menimbulkan suara gesekan yang membuat bulu kuduk berdiri. Udara di ruangan mendadak semakin dingin, napas Surya berembus seperti kabut. Gadis itu berhenti tepat di depannya, lalu membuka mulut. Dari bibirnya yang kaku keluar suara berbisik lirih, "Airku telah kau minum. Jiwaku kini melekat padamu." Surya mundur beberapa langkah, hampir tersandung meja kecil di ruang tamu. Matanya melebar penuh ketakutan. Jangan dekati aku." Suaranya gemetar, hampir tak terdengar. Namun sosok itu terus mendekat, wajahnya semakin jelas terlihat, dengan tanah basah menempel di rambutnya. Aroma anyir bercampur bau busuk menyeruak, membuat Surya ingin muntah. Tiba-tiba lampu rumah padam. Gelap gulita menyelimuti ruangan, hanya suara napas Surya dan bisikan samar yang memenuhi udara. Surya meraba-raba dinding, mencari saklar, namun tak menemukannya. Dan saat ia berbalik, wajah pucat gadis itu sudah tepat di depan wajahnya. Mata kosong itu menatapnya begitu dekat, seolah menembus ke dalam jiwanya. Surya berteriak sekuat tenaga, terjatuh ke lantai, lalu merangkak ke arah kamar. Ia menutup pintu dengan keras, lalu bersandar di sana sambil terengah-engah. Tubuhnya bergetar hebat, keringat dingin mengucur deras. Namun, suara ketukan pelan kembali terdengar di pintu kamar. Tok, 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 begitu pelan, tapi terasa menghantam jantungnya. "Pergi. Jangan ganggu aku." Surya menjerit sambil menutup telinga. Tapi suara itu tidak berhenti. Malah semakin keras,
semakin cepat, hingga seolah-olah pintu akan jebol. Surya menutup mata, berdoa seadanya, berharap semua itu segera hilang. Lalu, tiba-tiba, hening. Tak ada lagi suara. Surya membuka mata perlahan, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Namun saat ia menoleh ke kaca jendela, wajah gadis itu sudah menempel di sana, menatapnya dengan senyum mengerikan. Bibirnya bergerak tanpa suara, tapi Surya bisa membaca kalimat itu, "Aku akan selalu bersamamu." Sejak malam itu, hidup Surya berubah menjadi mimpi buruk. Kekayaan memang terus mengalir. Rumahnya dipenuhi barang-barang mewah, mobil baru terparkir di garasi, dan orang-orang kembali menghormatinya. Tapi di balik semua itu, setiap malam ia dihantui. Tangisan, ketukan pintu, bayangan di cermin, bahkan suara bisikan di telinganya saat ia mencoba tidur. Rasa takut itu semakin menggila ketika ia mulai melihat gadis itu di siang hari. Kadang, saat sedang rapat bisnis, ia melihat bayangan putih melintas di belakang koleganya. Saat makan di restoran, ia merasakan tangan dingin menyentuh pundaknya, padahal tak ada siapapun di sana. Semua ini membuatnya semakin paranoid. Ia mencoba kembali menemui Mbah Ranu, berharap ada jalan keluar. Namun dukun tua itu hanya tertawa lirih. "Aku sudah bilang, kau kini terikat. Semua yang kau lihat adalah bagian dari ikatan itu. Selama kau tak melanggar pantangan, arwahnya hanya akan mengikutimu, tidak lebih." Tapi dia menghantui aku setiap malam. Surya hampir menangis. "Aku tak bisa tidur. Aku tak bisa tenang. Aku menyesal, Mbah. Aku ingin berhenti." Mbah Ranu menatapnya tajam, matanya menyipit. "Pesugihan bukan permainan. Sekali masuk, tak ada jalan keluar. Kau hanya bisa menerima. Jangan menyesal, karena kau yang memilih jalan ini." Surya pulang dengan hati hancur. Ia sadar, dirinya sudah terjebak. Tapi rasa bersalah mulai menghantam pikirannya. Wajah gadis itu selalu muncul, seolah menuntut sesuatu. Dalam mimpi, ia bahkan mendengar jeritan gadis itu saat dikuburkan hidup-hidup, padahal ia tahu itu tak pernah terjadi. Namun, rasa bersalah membuat imajinasinya semakin kejam. Hari berganti minggu, Surya semakin tak waras. Ia mulai berbicara sendiri, sering marah-marah tanpa alasan. Orang-orang di sekitarnya mulai menjauh, meski mereka tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kekayaannya bertambah, tapi hatinya kosong, pikirannya terguncang. Suatu malam, ia duduk di depan cermin besar di kamarnya. Ia menatap dirinya sendiri, mencoba menenangkan pikiran. Namun, bayangan di cermin tidak mengikuti gerakannya. Saat ia mengangkat tangan, bayangan itu tetap diam, lalu tersenyum dengan wajah pucat. Surya terlonjak, lalu melempar kursi ke arah cermin hingga pecah berkeping-keping. Dari pecahan cermin itu, ia melihat puluhan wajah gadis yang sama, menatapnya dengan mata kosong. Dari bibir mereka keluar bisikan serempak, "Bayar hutangmu, bayar hutangmu." Surya menutup telinga, menjerit sekeras-kerasnya, hingga tetangga harus mengetuk pintu rumahnya. Kejadian itu membuat Surya benar-benar kehilangan kendali. Ia tak bisa lagi membedakan mana nyata, mana halusinasi. Bahkan di tengah keramaian, ia mendengar suara bisikan gadis itu, menertawakan dirinya. Ia menjadi sosok yang terus dihantui, meski hartanya semakin menumpuk. Malam berikutnya, mimpi buruk semakin nyata. Surya bermimpi berada di liang lahat, tubuhnya terbaring di atas tanah basah. Dari atas, gadis bergaun putih menatapnya, lalu mulai menimbun tubuhnya dengan tanah. Ia menjerit, berusaha bangun, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Tanah terus menutup wajahnya, hingga ia tercekik dan terbangun dengan napas terengah-engah. Saat ia menoleh ke sebelah tempat tidurnya, tanah basah benar-benar ada di sana, menumpuk seperti bekas galian kubur. Bau anyirnya begitu kuat, membuat perutnya mual. Surya menjerit histeris, membanting lampu meja, lalu berlari keluar kamar tanpa arah. Surya berlari keluar rumah tanpa membawa apapun, hanya mengenakan pakaian tidur yang sudah basah oleh keringat. Malam itu begitu sunyi, jalanan sepi, hanya suara anjing menggonggong di kejauhan. Tapi langkahnya terdengar bergema, seolah ada yang mengejarnya dari belakang. Ia menoleh sekilas, dan benar,
Bayangan putih itu melayang mengikuti, rambut panjangnya terurai, wajah pucatnya menatap tanpa ekspresi. Surya menjerit dan terus berlari, napasnya tersengal, hingga akhirnya ia terjatuh di tengah jalan. Lututnya berdarah, tapi ia tak peduli. Saat ia menoleh ke belakang lagi, sosok itu sudah hilang. Hanya keheningan malam yang tersisa. Namun tiba-tiba, dari balik pepohonan, suara bisikan lirih terdengar. Kau tak bisa lari. Ia menutup telinga, berusaha bangkit, lalu berjalan sempoyongan menuju sebuah warung kopi 24 jam di ujung jalan. Pemilik warung terkejut melihatnya datang dengan wajah ketakutan. Pak Surya? Astaga, Bapak kenapa? Tanya si pemilik, seorang pria tua. Surya hanya menggeleng, duduk gemetar, dan meminta segelas air. Namun saat gelas air itu sampai di tangannya, ia melihat cairan itu berubah. Dari bening menjadi keruh, lalu berwarna merah pekat seperti darah. Surya menjatuhkan gelas itu, membuat pemilik warung kebingungan. Pak, itu cuma air biasa, kok. Tapi bagi Surya, ia jelas melihat wajah gadis itu terpantul di permukaan air barusan. Malam itu ia tak berani pulang. Ia duduk di warung hingga pagi, wajahnya pucat, matanya sayu. Pemilik warung yang kasihan akhirnya menyarankan agar ia pergi ke pesantren atau ustaz untuk mencari pertolongan. Surya pun mengangguk. Meski dalam hati ia tahu, ikatan ini terlalu kuat untuk bisa dilepaskan dengan mudah. Keesokan harinya, Surya benar-benar mendatangi seorang ustaz terkenal di kota. Dengan wajah penuh ketakutan, ia menceritakan semuanya. Tentang ritual, tentang air mandi jenazah, dan tentang hantu gadis yang kini menghantui dirinya. Ustaz itu terdiam lama, lalu berkata pelan, "Kau telah melakukan dosa besar. Arwah perawan itu tidak tenang. Kau harus menebus dengan cara yang sangat berat. Surya, apa aku bisa terlepas?" Surya memohon, "Aku akan lakukan apapun, asal kutukan ini berhenti." Ustaz itu menatapnya dalam-dalam. "Ada jalan, tapi tidak mudah. Kau harus menemukan keluarga dari gadis itu, meminta maaf, dan mengembalikan kehormatan arwahnya. Jika tidak, arwahnya akan terus menuntut, dan mungkin akan menyeretmu ke alamnya." Kata-kata itu membuat tubuh Surya gemetar. Ia bahkan tidak tahu siapa gadis itu. Semua diatur oleh Mbah Ranu, bahkan ia tak pernah bertanya nama. Bagaimana mungkin ia bisa menemukan keluarganya? Namun rasa takut lebih besar daripada rasa putus asa. Surya kembali mendatangi Mbah Ranu, menuntut penjelasan. Namun rumah dukun itu kini kosong. Pintu terkunci, halaman ditumbuhi ilalang, seolah rumah itu telah lama ditinggalkan. Padahal baru 2 minggu lalu ia masih bertemu di sana. Surya mengetuk pintu berulang kali, tapi tak ada jawaban. Hanya suara angin dan dedaunan bergesekan yang terdengar. Saat Surya hendak pergi, ia melihat sesuatu di bawah pintu, secari kertas kusam. Dengan tangan gemetar, ia mengambilnya. Ternyata itu potongan surat kabar lama, memuat berita tentang seorang gadis muda yang meninggal mendadak di desa sebelah. Wajah di foto itu sama persis dengan hantu yang menghantuinya. Namanya, Sulastri. Membaca nama itu membuat jantung Surya berhenti sejenak. Kini ia tahu, arwah yang menuntutnya bukan sembarang makhluk gaib, melainkan benar-benar roh seseorang yang pernah hidup. Sulastri, seorang perawan desa, meninggal mendadak, dan rupanya jasadnya yang dijadikan syarat pesugihan. Surya pun memberanikan diri pergi ke desa tempat Sulastri berasal. Saat tiba, suasana desa begitu sepi dan terasa berat. Orang-orang menatapnya dengan curiga, seolah tahu ada sesuatu yang salah dengan kehadirannya. Ia akhirnya mendatangi rumah tua yang disebut dalam berita, rumah orang tua Sulastri. Seorang wanita tua membuka pintu, wajahnya lelah dan penuh duka. "Ada perlu apa, Nak?" Suaranya parau. Surya terdiam, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia hampir tak sanggup mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi akhirnya, dengan terbata, ia berbisik, saya tahu tentang Sulastri." Wanita tua itu menatapnya tajam. Matanya berkaca-kaca. "Kau siapa? Apa urusanmu dengan anakku?" Surya hampir tak bisa menahan air mata. Saya bersalah, Bu. Anak ibu, arwahnya menghantui saya.
Saya melakukan kesalahan besar. Ia terisak, lututnya lemas hingga hampir jatuh. Wanita itu menatapnya lama, lalu menangis. Jadi benar, arwahnya belum tenang. Hari itu Surya duduk lama di rumah keluarga Sulastri. Ia mendengar kisah tentang gadis itu, betapa ia rajin, baik hati, dan menjadi kebanggaan keluarga. Namun kematiannya tiba-tiba penuh misteri. Tidak ada yang tahu penyebab pastinya, hanya dikabarkan sakit mendadak. Surya merasa dadanya dihantam rasa bersalah yang luar biasa. Malamnya, saat ia bermalam di rumah itu, mimpi buruk kembali datang. Kali ini lebih nyata daripada sebelumnya. Sulastri duduk di ujung ranjang, menatapnya dengan mata basah. Namun kali ini, wajahnya bukan hanya pucat dan menyeramkan, tapi penuh kesedihan. "Kenapa kau biarkan aku, Surya? Kenapa kau biarkan tubuhku dinodai untuk kepentinganmu?" Surya menangis dalam mimpi itu. "Aku menyesal, aku bodoh, aku hanya ingin kaya. Aku tidak tahu kau yang jadi korban." Tapi Sulastri hanya menangis, lalu perlahan tubuhnya lenyap. Surya terbangun dengan tubuh gemetar, dan melihat bantalnya basah oleh air. Entah air mata atau air lain yang muncul entah dari mana. Hari-hari berikutnya, Surya mencoba melakukan apa yang disarankan Ustaz. Ia meminta maaf pada keluarga Sulastri, ia ikut mendoakan di makam, bahkan menyumbang untuk memperbaiki nisannya. Namun tetap saja, gangguan itu tidak berhenti. Hantu Sulastri masih mengikutinya, meski kini wajahnya lebih banyak menatap dengan sedih daripada marah. Surya mulai curiga, ada hal lain yang belum ia lakukan. Arwah itu seolah menuntut sesuatu yang lebih dari sekadar doa dan permintaan maaf. Malam berikutnya, ia kembali bermimpi, dan kali ini Sulastri berbisik jelas, "Bukan hanya maaf, kau harus menebus dengan nyawamu." Kata-kata itu membuat Surya terbangun dengan tubuh gemetar. Kutukan ini ternyata lebih dalam daripada yang ia kira. Bukan hanya harta sebagai gantinya, tapi arwah gadis itu benar-benar menuntut balasan nyawa. Surya mulai kehilangan akal sehat. Setiap malam mimpi buruk datang, dan setiap mimpi itu semakin nyata. Kadang ia terbangun dengan tubuh penuh lumpur seolah baru keluar dari kuburan. Kadang ia mendapati pakaian yang ia kenakan basah kuyup dengan air keruh berbau anyir. Semakin lama, batas antara dunia nyata dan dunia gaib makin kabur baginya. Ia mendatangi Ustaz kembali, kali ini dengan wajah lusuh dan mata cekung. "Ustaz, arwahnya menuntut nyawa saya. Apa tidak ada cara lain? Saya sudah minta maaf, sudah bersedekah, sudah memperbaiki makamnya." Suaranya putus asa, hampir seperti orang gila. Ustaz menatapnya dengan penuh iba. "Surya, perbuatanmu telah membuka pintu kegelapan. Arwah itu dipaksa, tubuhnya dinodai untuk syarat pesugihanmu. Bagaimana mungkin cukup ditebus hanya dengan doa? Kau harus menerima konsekuensinya." Surya menjerit, menghantam meja di hadapannya. "Tidak. Saya tidak mau mati. Saya masih ingin hidup. Saya masih punya banyak yang ingin saya lakukan." Namun suara teriakannya hanya menggema hampa. Sang Ustaz menggeleng pelan. "Kalau begitu, kau hanya akan lebih menderita. Percayalah, kematianmu mungkin satu-satunya jalan agar arwah itu bisa tenang." Kata-kata itu menghantam Surya seperti petir. Ia berjalan pulang dengan pikiran kacau, tubuh gemetar, dan hati penuh ketakutan. Sepanjang jalan, ia melihat bayangan Sulastri di setiap sudut. Di kaca mobil yang ia lewati, di pantulan jendela rumah orang, bahkan di air got yang mengalir. Tatapannya selalu sama, penuh kesedihan dan tuntutan. Malam itu, Surya mencoba melawan. Ia menutup semua cermin, menyalakan lampu di setiap sudut rumah, dan membaca doa-doa seadanya meski lidahnya terbata. Tapi sekitar tengah malam, lampu rumah padam satu persatu, seolah ada tangan tak terlihat yang mematikan saklar. Hingga akhirnya ia terjebak dalam kegelapan total. Dari dalam kegelapan itu, terdengar suara langkah pelan, menyeret, mendekat semakin dekat. Napas dingin terasa di belakang telinganya. Surya tak berani menoleh, tapi ia tahu siapa yang ada di sana. Lalu terdengar suara lirih, jelas, menusuk telinga, "Waktumu sudah tiba." Surya menjerit dan berlari, tapi tubuhnya terasa berat, seolah ada yang menahan. Tiba-tiba tangannya diraih sesuatu yang dingin,
dan ia terseret ke arah kamar mandi. Pintu tertutup dengan keras, dan di hadapannya, bak mandi penuh terisi air keruh yang mendidih sendiri. Dari permukaan air, wajah Sulastri perlahan muncul, matanya kosong, rambutnya terurai, mulutnya berbisik-bisik mantra yang tak ia pahami. Surya meronta, tapi tangan-tangan gaib mencengkeram tubuhnya, menekan kepalanya ke arah air. Ia menjerit, mencoba menahan, tapi kekuatan itu terlalu kuat. Kepalanya didorong, wajahnya menyentuh permukaan air. Lalu, ia merasakan dingin menusuk tulang, sekaligus panas yang membakar kulit. Air itu berubah menjadi campuran darah dan nanah, dan ia dipaksa menelannya. Dalam keadaan setengah sadar, Surya melihat bayangan banyak orang di sekelilingnya, semua korban ritual pesugihan yang sama. Mereka menatapnya dengan wajah kosong, tubuh mereka kaku, dan di antara mereka, Sulastri berdiri paling depan. Matanya kini berkilat marah. "Kau harus ikut bersama kami." Tubuh Surya semakin lemah, paru-parunya terisi penuh cairan, ia megap-megap. Namun di tengah sakratul maut itu, ia menjerit dengan sisa tenaga. "Ampun! Ampun!" Tapi kata-kata itu tak berarti apa-apa bagi arwah yang sudah terlalu lama disakiti. Suara gaib bergaung di telinganya. "Terlambat, Surya, ini adalah karma." Ketika subuh datang, warga menemukan Surya sudah tak bernyawa di kamar mandi rumahnya. Tubuhnya terendam di bak air, wajahnya pucat, matanya terbuka menatap kosong, dan mulutnya masih menyisakan busa bercampur darah. Anehnya, air di bak mandi yang biasanya jernih kini berwarna merah keruh, dan aroma anyir memenuhi ruangan. Polisi datang, mencatatnya sebagai kasus bunuh diri atau kematian mendadak karena halusinasi. Namun warga yang tahu cerita Surya berbisik-bisik, bahwa itu adalah balasan dari ritual terlarang yang pernah ia lakukan. Tidak ada yang berani menyentuh rumah itu lagi. Sementara di desa asal Sulastri, ibunya tiba-tiba bermimpi melihat anaknya tersenyum untuk pertama kalinya setelah kematiannya. Dalam mimpi itu, Sulastri berjalan menjauh, seolah akhirnya tenang setelah mendapatkan balasannya. Sang ibu terbangun dengan air mata bahagia, meski hatinya tetap menyimpan luka yang dalam. Namun, satu hal yang tak diketahui siapapun, di malam setelah kematian Surya, rumah kosong milik Mbah Ranu yang lama tak berpenghuni, tiba-tiba menyalakan lampu satu persatu. Dari kejauhan, tampak bayangan seseorang duduk di ruang tengah, membakar dupa, sambil tertawa lirih. Ritual itu belum berakhir. Malam setelah kematian Surya, warga desa sekitar masih ketakutan. Kabar tersebar bahwa arwah Sulastri telah menuntut balas, dan rumah Surya kini menjadi tempat paling angker. Tak ada yang berani melintas di depan rumah itu ketika gelap tiba. Dari luar pagar, sering terdengar suara jeritan, tangisan perempuan, atau suara air mengalir deras padahal semua keran sudah ditutup. Di saat yang sama, rumah tua Mbah Ranu di pinggir hutan kembali hidup. Orang-orang yang lewat melihat cahaya lilin berkelip-kelip dari balik jendela. Suara gamelan Jawa samar-samar terdengar di tengah malam, diiringi bau dupa yang terbawa angin. Beberapa warga yang penasaran mencoba mendekat, tapi langkah mereka selalu terasa berat, seolah ada yang menghalangi. Di dalam rumah itu, sosok Mbah Ranu yang sudah lama hilang ternyata kembali. Wajahnya semakin tua, keriput menebal, namun matanya masih memancarkan cahaya licik. Ia duduk bersila di depan altar sederhana, di mana kendi tanah liat berisi air mandi jenazah perawan diletakkan di tengah. Di sekitarnya, belasan lilin menyala, memancarkan cahaya redup. Mbah Ranu terkekeh lirih, suaranya parau namun penuh kemenangan. Satu jiwa sudah diambil. Perjanjian terus berjalan. Darah dan air tetap menjadi persembahan. Tiba-tiba, bayangan Sulastri muncul di hadapannya. Wajahnya pucat, matanya penuh amarah. Ia melayang-layang di udara, rambutnya menjuntai, dan suaranya menggelegar. "Kau yang mengatur semua ini, kau yang menyeretku dalam ritual keji itu." Namun Mbah Ranu tidak takut. Ia malah tersenyum tipis. "Kau hanyalah satu dari sekian banyak tumbal. Kau marah, kau menuntut balas. Tapi ingat, kekuatanmu berasal dariku." Sulastri menjerit, suara jeritannya memecahkan kaca jendela rumah. Api lilin berkedip-kedip, hampir padam. Namun entah bagaimana, bayangan hitam lain muncul di belakang Mbah Ranu,
sosok-sosok samar yang mungkin adalah arwah para tumbal lain. Mereka tidak lagi marah, tetapi menatap Mbah Ranu dengan ketaatan. Seolah jiwa mereka masih terikat pada perjanjian gaib itu. Sulastri berusaha melawan, tapi ia sadar bahwa kekuatannya terbatas. Mbah Ranu telah menjadikan dirinya dan para korban lain sebagai alat untuk memperpanjang perjanjian pesugihan. Kemarahan Sulastri hanya bisa terpuaskan dengan membawa Surya, tapi rantai kegelapan ini belum berakhir. Hari-hari berikutnya, muncul kejadian-kejadian aneh di desa. Warga menemukan hewan ternak mati mendadak. Darahnya kering seolah dihisap. Beberapa orang jatuh sakit tanpa sebab, tubuh mereka kurus dalam hitungan hari. Ada pula yang hilang saat melintas dekat rumah Mbah Ranu, dan tak pernah ditemukan lagi. Desa itu semakin lama semakin sunyi. Banyak keluarga memilih pindah. Orang-orang percaya bahwa kutukan pesugihan itu sudah menular, menjalar, dan siapapun yang tinggal terlalu dekat dengan pusat ritual akan ikut terseret dalam malapetaka. Namun, ada seorang pemuda desa bernama Jatmiko yang tak percaya pada gosip. Ia bertekad menghentikan teror itu. Dengan bantuan seorang kiai muda, ia mengumpulkan keberanian untuk masuk ke rumah Mbah Ranu. Mereka membawa kitab doa, garam, dan air suci. Malam itu, mereka berdua melangkah masuk, melewati bau anyir yang menusuk, melewati suara tangisan samar yang menggema dari setiap sudut rumah. Di ruang tengah, mereka menemukan altar Mbah Ranu. Kendi tanah liat itu masih ada, berisi air berwarna merah gelap. Dan di sekelilingnya, bayangan-bayangan samar berdiri mematung. Ketika Jatmiko mendekat untuk menghancurkan kendi itu, tiba-tiba Mbah Ranu muncul. Matanya memerah, tubuhnya kurus namun penuh tenaga gaib. Ia tertawa keras, "Kalian pikir bisa menghentikan ini? Darah sudah mengalir, perjanjian sudah mengikat." Pertarungan batin terjadi. Kiai muda melantunkan doa keras-keras, sementara Jatmiko mencoba menendang kendi itu. Namun sebelum kakinya menyentuh, bayangan hitam menjerat tubuhnya, mencekik lehernya. Ia hampir tak bisa bernapas. Sulastri kembali muncul, kali ini wajahnya tidak lagi penuh amarah, melainkan penderitaan. Ia menatap Jatmiko dengan iba. "Hancurkan kendi itu, bebaskan aku." Dengan sisa tenaga, Jatmiko meraih batu bata di lantai dan menghantam kendi tersebut. Pecahannya berhamburan, dan air merah di dalamnya tumpah ke lantai, mendidih, lalu berubah menjadi asap hitam yang menyelimuti ruangan. Jeritan terdengar, suara arwah-arwah perempuan yang lama terikat akhirnya terlepas. Suara mereka bercampur tangis dan tawa lega, lalu perlahan menghilang ke udara. Namun jeritan Mbah Ranu lebih keras, penuh kesakitan. Tubuhnya terbakar dari dalam, kulitnya melepuh, lalu runtuh menjadi abu hitam yang lenyap begitu saja. Setelah itu, rumah itu benar-benar sunyi. Lilin padam, bau anyir hilang, dan altar yang tersisa hanya puing-puing. Jatmiko terkulai lemah, sementara kiai muda bersujud syukur, air matanya mengalir. Sejak malam itu, teror di desa berakhir. Tidak ada lagi ternak mati mendadak, tidak ada lagi orang hilang. Warga perlahan kembali, meski rumah Surya dan rumah Mbah Ranu tetap dibiarkan kosong. Orang-orang memilih tidak merobohkannya, tapi juga tidak menempatinya. Mereka percaya, meski kutukan sudah dihentikan, bekasnya akan selalu ada di sana. Di suatu malam sunyi, seorang pengendara yang melintas di depan rumah kosong itu mengaku melihat sesosok perempuan berdiri di balik jendela. Rambutnya panjang, wajahnya pucat, tapi matanya tak lagi penuh amarah, hanya tatapan kosong, seolah menunggu sesuatu. Mungkin itu Sulastri, yang masih belum sepenuhnya bebas. Dan begitulah, legenda tentang pesugihan air mandi jenazah perawan menjadi cerita turun-temurun. Sebuah kisah kelam tentang keserakahan manusia, tentang kutukan yang tak pernah benar-benar hilang, dan tentang arwah yang terus menuntut keadilan meski dunia sudah melupakannya. Hingga kini, siapapun yang lewat di desa itu saat malam gelap akan merasakan hawa dingin menusuk, mendengar bisikan samar dari balik pepohonan, dan kadang melihat genangan air berwarna merah di jalanan. Seolah bumi masih mengingat darah yang pernah ditumpahkan. Dan dari kejauhan, suara tawa tua Mbah Ranu terkadang terdengar samar, mengingatkan bahwa perjanjian dengan kegelapan tidak pernah benar-benar berakhir.